Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah ataupun kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Mizaj Iskandar LCMA. Karena ini merupakan pengajian ataupun kajian perdana, maka oleh sebab itu mungkin nantinya Ustadz akan menyampaikan sedikit kisi ataupun bahan kajian untuk kedepannya sebagai bahan pelajaran bagi kita semua. Kemudian kita sudah mengambil waktu pada hari ini, hari Rabu subuh, dan insyaallah kajian ini terus kita akan ikuti sehingga tidak terputusnya ilmu yang beliau sampaikan nanti. Dan mari sama-sama kita meniatkan diri kita untuk sambilan mendengar tausiah, kita niatkan sebagai i'tikaf di dalam masjid. Kepada Ustaz Mizaj kita persilakan. Sebelum dan sesudahnya kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat iring salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita kembali bisa bertemu untuk sama-sama bertafakuh di dalam ajaran agama Allah, dengan salah satunya mempelajari ilmu hadis. Ya, jadi salah satu kitab hadis yang sangat populer, bahkan sebagian ulama hadis menyebut kitab itu as-sahul kutub ba'dal Quran atau ba'da kitabillah. Sebaik-baiknya atau seotentiknya ajaran agama setelah Al-Quran itu ya kitab hadis Sahih Bukhari. Meskipun nama kitab tersebut bukan Sahih Bukhari, Imam Bukhari tidak pernah menamakan kitabnya itu dengan sebutan Sahih Bukhari. Itu penamaan yang diberikan oleh ulama di generasi berikutnya. Ya, beliau sendiri menamakan kitabnya itu di dalam Muqaddimah Sahih Bukhari, dinamakan kitab itu menjadi Al-Jami' Al-Musnid As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkap Sahih Bukhari.
Tapi siapa yang mau ingat nama selengkap itu? Manusia kan cenderung ingin short term, menyederhanakan semua yang panjang menjadi singkat. Itu kecenderungan manusia seperti itu. Jadi kalau kita pakai nama pemberian Imam Bukhari, maka kitab hadis kita itu judulnya Al-Jami. Al-Jami itu semacam, bolehlah kita terjemahkan menjadi kompilasi, ya, Al-Jami. Al-Musnid, Al-Musnid itu satu istilah dalam ilmu hadis. Setiap hadis yang punya silsilah atau disebut an-anah, ya, dalam ilmu hadis namanya an-anah. Kenapa disebut dengan an-anah? Biasanya kalimat tahammul wal adanya menggunakan an fulan, an fulan, an fulan, ya kan? Itu namanya dalam ilmu hadis kalimatul tahammul wal ada. Jadi dari sini, dari sini, dari sini, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan an-anah, ya. Silsilah itu dalam ilmu hadis disebut dengan an-anah. Nah, Bapak Ibu, ketika an-anah itu tidak sampai kepada Rasulullah, namanya banyak. Ada namanya mursal. Mursal itu langsung loncat dari tabi'in, langsung loncat kepada Rasulullah, sahabatnya tidak diketahui. Itu namanya hadis mursal. Hadis mursal itu termasuk salah satu hadis yang dhaif, ya. Jadi hadis dhaif itu kategorinya banyak. Kalau putusnya pada level sahabat, tabi'in ini langsung merawikan hadis itu kepada Rasulullah kan mustahil itu. Karena yang namanya tabi'in itu tidak pernah jumpa dengan Rasulullah. Bagaimana mungkin kemudian mereka punya riwayat hadis langsung dari Rasulullah tanpa menyebut sahabat. Nah, maka kalau seperti itu tidak musnid atau tidak musnad, tidak bersambung, terputus. Nah, kalau terputusnya itu di level sahabat, namanya hadis mursal. Nah, di dalam Sahih Bukhari ini Imam Bukhari tidak pernah mencantumkan satu hadis pun yang terputus hubungannya, silsilahnya dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab ini disebut dengan Al-Jami Al-Musnid As-Sahih. Jadi As-Sahih itu punya verifikatif yang cukup ketat. Ya, jadi Imam Bukhari itu punya metodologi, kalau bahasa sekarang, punya metodologi yang paling ketat di antara ulama-ulama hadis yang lainnya. Ya, sampai-sampai terkadang ada hadis yang seharusnya sahih, tapi karena tidak sesuai dengan metodenya Imam Bukhari, maka hadis itu terpaksa tidak dicantumkan di dalam kitab ini. Apa diantaranya? Ada 5 itu yang paling standar. Yang pertama disebut dengan dhabtur rawi. Rawinya itu harus dobit. Harus dobit itu harus kuat betul ingatannya. Kemudian adlur rawi, para perawinya itu harus adil, punya kemampuan menjauhi dosa besar maupun dosa kecil. Nah, ini saya kasih contoh misalnya, ya, ketat sekali metodologi Imam Bukhari. Pernah Imam Bukhari itu pergi ke Mesir karena beliau pengelana, pergi kemana-mana di seluruh dunia mencari hadis dan baru terkumpul. Nah, maka kan para ulama banyak mengatakan Imam Bukhari ini lebih tepat namanya kolektor hadis. Ya, beliau ini kolektor memang, pengumpul hadis, ya, katalog hadis. Nah, salah satunya pada saat beliau pergi ke Mesir, Bapak Ibu, dan beliau diceritakan dalam kisah itu sudah mengumpulkan lebih kurang 10 riwayat hadis dari seorang ulama. Ya, 10 riwayat hadis itu sudah dicatat, sudah dituliskan, sudah diverifikatif, ternyata bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun satu hari, Bapak Ibu, dia melihat ulama ini pelihara ayam. Kebetulan ulama ini di belakang rumahnya punya ayam banyak. Ya, biasalah kalau orang pelihara ayam, sore hari, petang hari, ayamnya kan mau dimasukkan kembali ke kandang. Nah, cara ulama ini memasukkan kembali ayam ini ke kandang, menurut Imam Al-Bukhari ini tidak tepat caranya. Jadi apa itu bahasa Acehnya, gecok breh, getik breh, kemudian gepange manok. Jadi kan orang memasukkan ayam balik ke kandang itu ambil beras,
berasnya itu dibuat seperti ini, padahal berasnya nggak ada itu kan, sampai akhirnya ayamnya masuk kembali ke dalam kandang, padahal berasnya nggak ada, belum ada di dalam genggaman. Ini kata Imam Bukhari, ulama ini tidak pantas menjadi perawi hadis, dia ini penipu. Meskipun nipunya sama hewan, jadi itu namanya adlur rawinya tidak ada. Jadi sangat ketat. Maka kemudian belum tentu hadis yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari ini hadis yang lemah, belum tentu. Karena tadi kadang-kadang para ulama menilai Imam Bukhari itu dalam metodologinya terlalu ketat, terlalu over, sehingga boleh jadi ada hadis yang seharusnya sahih, tapi gara-gara pertimbangan yang kayaknya sepele seperti itu, Imam Bukhari tidak jadi menerima 10 riwayat hadis dari orang ini. Syukur kita tidak menjadi perawi hadis di masa Imam Bukhari. Kalau enggak, tidak ada satupun omongan kita bisa dipakai itu kan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ketatnya metodologi di dalam Sahih Bukhari, sehingga nanti datang ulama belakangan namanya Imam Hakim. Imam Hakim ini kerjaan beliau itu mengutip kembali hadis-hadis yang pernah dikumpulkan oleh Imam Bukhari tapi batal dimasukkan ke dalam kitab Sahih ini. Kemudian oleh Imam Al-Hakim diambil kembali hadis itu, dicatat kembali, kemudian dimasukkan ke dalam satu kitab yang disebut dengan Al-Mustadrak ala Sahihil Bukhari. Ya. Al-Mustadrak itu namanya artinya pengutipan kembali apa-apa yang gagal masuk ke dalam Sahih Bukhari. Nah, jadi dikutip kembali sehingga tidak sia-sialah kerja keras beliau ini selama 14 tahun mengumpulkan banyak hadis, tapi gara-gara metodologi yang begitu ketat sehingga harus banyak membuang hadis-hadis yang menurut beliau kurang kuat, ya, sehingga dikumpulkan kembali oleh ulama belakangan namanya Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Yaitu beberapa syarat yang cukup ketat, ya, dhabtur rawi, adlur rawi, ittisalus sanad, sanad hadisnya harus bersambung, adamul illah, tidak ada boleh cacat dalam sanad itu, ada musyaz, dan orang perawi itu juga tidak ada boleh cacat, baik cacat yang bersifat fisik maupun cacat bersifat mental apalagi spiritual. Itu beberapa syarat yang cukup ketat yang diberikan oleh Imam Bukhari dalam menerima ataupun menolak satu hadis. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi, nama kitab ini lengkapnya Al-Jami' Al-Musnid As-Sahih Al-Mukhtasar, ya. Jadi Imam Bukhari ini murni hanya menuliskan hadis-hadis saja, tidak menuliskan pendapat beliau terhadap hadis itu. Maknanya tidak ada syarahan sama sekali terhadap hadis-hadis itu di dalam kitab sahihnya. Ya, maka disebut dengan mukhtasar. Mukhtasar di sini jangan nanti kita pikir wah berarti hadisnya tidak terlalu banyak, karena namanya mukhtasar itu kan ringkasan, ya. Tapi bukan itu maknanya. Maksud mukhtasar di sini yang dimasukkan ke dalam kitab ini hanya sebatas hadis. Pendapat beliau sama sekali tidak beliau cantumkan. Tapi di kemudian hari banyak lahir ulama yang memberikan syarahan atau anotasi atau penjelasan terhadap kitab Sahih Bukhari. Di antaranya yang paling masyhur itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Itu yang paling masyhur. Meskipun masih banyak ulama-ulama yang lain melakukan hal yang sama. Misalnya Imam Ibnul Aini, beliau juga mengarang kitab tentang syarah Sahih Bukhari. Nama kitabnya itu diberi judul Umdatul Qari, ya, atau Qurratul Ain, ya, bukan Umdatul Qari, mohon maaf, Qurratul Ain. Jadi itu kitab yang juga memberikan penjelasan terhadap hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi judul kitabnya Al-Jami' Al-Musnid As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari urusan-urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya, kebiasaan-kebiasaannya, tradisinya Rasulullah, wa ayyamihi, dan menceritakan bagaimana kehidupan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu inti kitab Sahih Bukhari. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di
Pembahasan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cetakan yang saya punya ini, yang sudah saya bagikan semalam, itu cetakan Dar Ibnul Katsir, tidak ada qala al-musannifu. Tapi kalau ada cetakan yang lain itu setelah Bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif. Al-musannif itu maknanya pengarang kitab ini. Nah, pengarang kitab ini kan Imam Bukhari. Di situ dituliskan nama beliau lengkap sampai silsilah terakhir yang diketahui dari nama beliau. Nama beliau bukan Bukhari ya, Bukhari itu nama daerah. Kota Bukhara ya, di Uzbekistan sekarang itu. Beliau orang Bukhara. Nah, setiap orang yang berasal dari Bukhara, nah dinisbatkanlah namanya itu menjadi Bukhari. Itu tradisi ulama terdahulu. Jadi mereka ulama-ulama terdahulu itu juga dikenal dengan nama daerah dari mereka berasal. Adapun nama lengkap beliau itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ini menarik. Jadi kakek beliau keempat atau kelima itu yang bernama Bardisbah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Kakek beliau yang keempat itu belum beragama Islam ya, masih seorang Buddha. Karena dulu Uzbekistan itu daerah yang agama Buddhanya kuat ya, Islamnya belakangan datang. Maka kemudian dalam bahasa Arab, negara Uzbekistan, Khurasan atau juga Kazakhstan itu disebut ma wara'un nahri, biladun ma wara'un nahri, negeri di seberang sungai. Dalam bahasa Arabnya itu. Jadi orang Arab menyebut Khurasan, Kazakhstan, Uzbekistan itu dengan biladun wara'un nahri, negeri di seberang sungai. Karena bagi orang Arab dulu negeri itu jauh ya, mereka harus pergi menyeberang sungai. Sungai apa yang dimaksud? Efrat dan Tigris. Harus menyeberang sungai itu baru sampai kemudian ke kota Bukhara ya, maka penyebaran Islam ke sana kan baru sampai belakangan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Tapi mungkin di masa itu belum semua orang-orang kota Bukhara itu menganut ajaran agama Islam. Belakangan baru berproses islamisasi itu, sehingga kemudian sampai sekarang Islam sudah menjadi agama mayoritas di kota Bukhara. Jadi nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Kitab yang pertama di dalam Sahih Bukhari ini juga perlu kita jelaskan Bapak Ibu. Struktur kitab Bukhari itu terdiri dari 77 kitab. Kitab di sini bukan maknanya kumpulan tulisan, bukan. Kitab di sini bab dalam bahasa kita. Subbab dalam Sahih Bukhari namanya bab. Ya. Jadi bab pokok di dalam Sahih Bukhari dinamakan dengan kitab. Sedangkan subbab di dalam Sahih Bukhari dinamakan dengan bab. Jadi masing-masing kitab itu punya bab-bab lagi. Ya. Jadi ada, kalau kita buka Sahih Bukhari itu di dalam muhtawiyat, di dalam daftar isi itu ada 77 kitab ya. Di dalam Sahih Bukhari itu ada 77 kitab, yang dari 77 kitab itu menjelaskan lebih kurang 7.000-an hadis ya. Hitungannya susah karena ada sebagian ulama nanti menghitung bab itu, judul bab menggunakan hadis. Misalnya gini, ada judul bab itu judulnya Al-Imanu Yazid wa Yanqus, bab iman Yazid wa Yanqus. Itu judul bab, betul, tapi itu juga sekaligus hadis Nabi ya. Sebagian cetakan menghitung itu sebagai nomor hadis, sebagian cetakan karena itu dibabkan tidak diberikan nomor hadis, sehingga dari satu cetakan dengan cetakan yang lain penomoran hadis Sahih Bukhari itu beda-beda. Nah, jadi jangan berdebat, oh jumlah hadis Nabi, jumlah hadis di dalam Sahih Bukhari itu 7.001. Oh enggak, 7.004, enggak usah berdebat itu ya, tentang metode saja, apakah ini diberikan nomor hadis atau tidak, seperti itu. Contoh yang lain ada di dalam Kitabul Ilmi, satu babnya itu judulnya Babu al-ilmu qabla al-amalu bihi. Bab wajibnya kita punya ilmu terlebih dahulu sebelum ilmu itu diamalkan. Itu hadis Nabi. Ya, sebagian cetakan langsung memberikan itu sebagai salah satu nomor dari hadis Nabi. Sedangkan cetakan yang lain tidak diberikan. Nah, itu aja bedanya di situ.
Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kitab pertama dalam Sahih Bukhari ini judulnya Kitabun Badi'il Wahyi, kitab awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah. Jadi kayak ndak kurang beraturan secara aturan fikih ya. Jadi misalnya kitab pertama kitab wahyu, kitab yang kedua kitabul iman nanti, kitab yang ketiga kitabul ilmi, kitab yang keempat kitabul wudu, kitab yang berikutnya kelima kitabul ghusli dan seterusnya. Ya bahkan kitab-kitab yang kayak-kayaknya skala prioritas di dalam agama kita itu ditaruh oleh Imam Bukhari belakangan. Contohnya kitab terakhir, kitab Tauhid itu nomor 77, Kitabut Tauhid. Ya, itu kitab yang terakhir dalam Sahih Bukhari. Atau Kitabul I'tisam bil Quran was Sunnah. Itu kitab ke-76 pembahasannya. Jadi Imam Bukhari ndak pakai aturan, ya ndak pakai aturan fikih atau ndak pakai aturan tauhid atau ndak pakai aturan ilmu akhlak dulu, ndak seperti itu. Jadi berurut seperti apa yang beliau buat saja. Jadi kitab Badul Wahyi, kitab awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama di dalam ini adalah babun kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan bab tentang pembahasan tata cara atau kaifiyat, kaifa badul wahyi, bagaimana awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikutip pertama sekali oleh Imam Bukhari, ini juga menjadi kebiasaan beliau. Ada bab-bab tertentu di dalam Sahih Bukhari, sebelum dikutipkan hadis beliau mengutip ayat Al-Qur'an terlebih dahulu. Salah satunya contohnya di dalam bab pertama ini. Wa qaulillahi jalla wa dzikruhu, adapun kutipannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila ibrahim wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaiman wa ataina dauda zabura. Itu surat An-Nisa kalau saya tidak salah ingat, ayat 163, ayat 163. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat itu, inna auhayna ilaika, sungguh kami berikan wahyu kepadamu Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami juga memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam, wan nabiyyina min ba'dih, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau ditanya kepada kita bagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, jawaban umumnya sama seperti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pada umumnya. Sebagaimana Nabi Nuh menerima wahyu, sebagaimana nabi-nabi setelah Nabi Nuh terima wahyu. Selanjutnya kata Allah di ayat berikutnya, di dalam ayat yang sama, di dalam potongan ayat berikutnya, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat. Allah juga memberikan wahyu yang sama kepada Ibrahim dan anak-anak keturunan Ibrahim. Anak-anak keturunan Ibrahim itu kan semua jadi nabi, Bapak Ibu. Ismail dari istri yang kedua jadi nabi. Ishak dari istri yang pertama juga jadi nabi. Ishak punya anak, ya cucunya Ibrahim, Yakub juga jadi nabi, ya kan? Maka disebut di situ wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal asbat. Asbat itu semua nabi dari keturunannya Yakub alaihissalam. Ya, jadi asbat disebut dalam istilah Al-Qur'an. Atau sebutan lainnya namanya Bani Israel, karena Yakub itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Israel. Ya, Isra artinya abdun, il artinya Tuhan. Kalau diarabkan, nama lain daripada Nabiullah Yakub alaihissalam adalah Abdullah. Ya, nama lainnya Abdullah. Tapi kebetulan Nabi Yakub itu orang Hebrew, bahasanya bahasa Hebrew, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dia dengan sebutan Israel. Jadi kalau disebut Bani Israel siapa? Bani Israel ya anak-anaknya Yakub itu yang 12 orang. Salah satunya jadi nabi, Yusuf, anak ke-11 dari istri yang pertama, ya, dari Sayyidah Rahel, istri pertama Nabiullah Yakub. Tapi lama tidak punya keturunan, baru punya keturunan yang ke-11, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Dan keturunan-keturunannya, keturunan Yakub itu
wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman. Yang menarik, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut Nabi Musa di situ. Ayub disebut, Yunus disebut, bahkan saudaranya Musa, Harun itu kan jadi nabi berkat proposalnya Nabi Musa itu. Nabi Musa itu punya kelemahan, lidahnya cadel. Ya, kalau ngomong itu orang tidak paham. Ya, kan jadi nabi repot betul itu, kalau omongan dia tidak mudah dipahami itu repot betul jadi nabi. Wala yantaliku lisani fa arsil ila Harun. Jadi Nabi Musa itu ada cacat permanen, ya, cacat permanen, lidahnya itu pendek. Karena dulu waktu kecil ya dipungut jadi anak sama Fir'aun. Tapi Fir'aun kemudian punya firasat, ini nampaknya anak yang masuk dalam mimpi saya, yang akan menghancurkan kerajaan saya, nampaknya ini anak, katanya. Sehingga dibuatlah mihnah. Mihnah itu ujian, inkuisisi. Kalau dia lulus dari ujian itu, selamatlah Nabi Musa. Kalau enggak lulus, akan dipenggal kepalanya. Ditaruh 2 benda di hadapan Nabi Musa, buah apel, sekeranjang batu api. Kalau Musa pilih apel, lehernya dipancung. Kalau Musa pilih zamrah, batu-batuan api itu, maka Nabi Musa selamat. Ya, anak kecil namanya, anak kecil kan pingin ngambil apel. Waktu tangan Nabi Musa mau ngambil apel, tiba-tiba datang Jibril menepis tangan Nabi Musa, sehingga terambillah zamrah itu, batu api. Oleh Fir'aun kemudian diperintahkan Musa kecil itu untuk menelan zamrah itu. Batu-batuan api itu diperintahkan untuk ditelan, dimasukkanlah ke mulutnya Nabi Musa, sehingga lidah Nabi Musa itu pendek, cadel, lukanya permanen. Maka Nabi Musa itu kalau ngomong, Bapak Ibu, orang tidak paham. Susah orang paham Nabi Musa. Maka satu-satunya yang membuat Nabi Musa itu sangat tidak percaya diri apa? Kalau harus berbicara di hadapan banyak orang. Hari ini diangkat jadi nabi, doa Nabi Musa kan langsung Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, jadikanlah saya pembantu, waj'alni waziran fi ahli Haruna akhi. Siapa itu? Harun, saudara saya. Harun itu orator. Nabi Harun itu persis kayak Soekarno itu, kalau ngomong itu orang tertarik semua itu Nabi Harun. Nah, di sini di dalam ayat ini Allah menyebut Nabi Harun tapi tidak menyebut Nabi Musa, kan aneh itu. Wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dauda zabura. Penjelasannya seperti apa? Kata para ulama, satu-satunya nabi yang menerima wahyu berbeda dari nabi lain itu ya Musa. Musa itu tidak pakai perantara Jibril, kan itu. Langsung dia itu wa kallamallahu Musa taklima. Ngomong langsung itu. Paling enak jadi Nabi Musa itu. Nah, Jibril pensiun waktu itu. Ya, semasa Nabi Musa itu Jibril pensiun bawa wahyu. Kenapa Nabi Musa ngomong langsung sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada yang diinginkan itu ngomong langsung. Ya, salah satunya kan pada saat Bani Israel itu minta untuk diperlihatkan Allah, arinallaha jahratan. Allah murka fa akhadhatkumus sha'iqah, disambar petir semua mereka itu. Tapi Nabi Musa kemudian minta sama Allah, ya Allah, janganlah engkau matikan mereka. Ini kan 70 orang yang saya bawa ini saksi untuk melihat proses turunnya kitab Taurat. Kalau mereka mati 70 orang ini, siapa yang mau percaya kalau kitab Taurat ini berasal darimu? Ya. Summa ba'asnakum min ba'di dzalik. Kemudian dibangkitkan kembali. Enak betul itu. Jadi Nabi Musa itu sakti mandraguna, Bapak Ibu. Doa, ya Allah, hidupkan kembali. Udah mati, hidup balik mereka itu. Nah, itu hebatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut itu. Kalau nabi-nabi lain itu kan dalam bahasa Yahudinya namus, pakai perantara namus. Namus itu ya Jibril. Ya Jibril yang bawa wahyu itu kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada umumnya kalau ditanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, ya sama seperti nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini lebih menarik lagi Bapak Ibu. Meskipun babnya adalah bab Badu'ul Wahyi, turunnya wahyu kepada Rasulullah, awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah, hadis yang pertama dalam bab ini tidak ada kaitan sama sekali dengan wahyu. Ya, jadi Imam Bukhari memasukkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa sebagai hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Ini kan tidak ada kaitan sama sekali. Seharusnya ya hadis yang bercerita tentang wahyu, hadis nomor 2 ya, hadis nomor 3 ya, hadis nomor 4 dan seterusnya ya berbicara tentang wahyu. Tapi hadis pertama ini tidak ada kaitan sama sekali tentang wahyu. Kenapa Imam Bukhari, kalau bahasa ilmiah sekarang, inkonsisten? Babnya A, isinya B, kok seperti itu? Nanti ada penjelasannya diberikan oleh Imam Fathul Bari, ya, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'in al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Ilqimah bin Waqqas al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar qala. Jadi yang terakhir, perawi terakhir bernama Ilqimah bin Waqqas al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau ini mendengar Umar bin Khattab itu satu hari menyampaikan khutbah di atas mimbar, dan salah satu kutipan khutbahnya Umar bin Khattab itu hadis innamal a'malu binniyat. Maka di dalam ilmu hadis Bapak Ibu, ini hadis gharibun fi awwalihi wa syahirun fi akhirih. Itu disebut seperti itu. Maknanya apa? Hadis ini dulu tidak ada orang yang mengetahuinya. Sedikit sekali di antara para sahabat Nabi atau bahkan juga generasi tabi'in yang mengetahui kalau Nabi Muhammad di masa hidupnya pernah ngomong innamal a'malu binniyat. Sedikit sekali. Coba Bapak Ibu bayangkan, Umar bin Khattab itu kan khalifah kedua. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah 2 tahun, kemudian baru Umar bin Khattab jadi khalifah, lebih kurang seperti itu. Hadis ini baru diketahui kembali pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau naik di atas mimbar menyampaikan khutbah. Jadi dulu namanya khalifah itu Bapak Ibu tugasnya double. Ya, pemimpin spiritual sekaligus pemimpin dunia itu khalifah. Jadi yang namanya para khalifah itu tidak pernah absen jadi imam, sholat wajib 5 waktu, tidak pernah absen memberikan khutbah, ya tidak pernah absen naik mimbar hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan ini nanti menjadi satu prinsip dalam mazhab Syafi'i. Kalau ditanya siapa yang paling patut jadi imam dalam mazhab Syafi'i, pemimpin di wilayah itu. Ya, jadi kalau dicot masjid, siapa yang paling berhak jadi imam? Ya geciknya. Tapi gecik kita perempuan. Nah, itu nanti lain lagi cerita. Ya, jadi seperti itu. Bukan orang, kalau dalam mazhab yang lain kan aqra'umul Quran, siapa yang paling fasih baca Al-Qur'annya, atau afqah hukum, atau siapa yang paling banyak ilmu fikihnya, itu dalam mazhab yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu Bapak Ibu, kalau ditanya siapa yang paling patut jadi pemimpin, ya siapa yang paling patut jadi imam dalam sholat, siapa yang memimpin di daerah itu. Ya, jadi kalau Banda Aceh ya Pak Wali, atau kalau Aceh Wali Nanggro ya, nah, Wali Nanggro. Jadi saya jangan buru-buru jadi imam dulu. Saya pernah Bapak Ibu menyaksikan seleksi tes baca Al-Quran. Kalau di Aceh kan ada tes baca Al-Quran. Mau pilkada itu ada tes baca Al-Quran. Kebetulan saya tidak mau nyebut namanya. Orang ini yang mau naik jadi jadi wali kota ya waktu itu dites surat Al-Qalam. Surah Al-Qalam itu awal mulanya kan ya, beliau ini bacanya wal qalami wa ma yasturun. Satu masjid ketawa kan. Tapi tidak apa-apa lah, jadi hiburan kan, menyenangkan orang lain itu kan sedekah, itu kata Rasulullah. Ilqa'us surur fi qulubil mu'min sadaqah, kata Rasulullah. Ya, membuat orang lain bahagia, tertawa, itu kan sedekah. Berarti beliau hari itu bersedekah banyak kepada orang yang menyaksikan peristiwa itu. Jadi hadis ini Bapak Ibu, gharib fi awalihi, tidak pernah diketahui awal-awalnya. Meskipun fi akhirihi itu masyhur.
Di akhir-akhirnya jadi masyhur. Kalau kita buat survei sekarang, jamaah Masjid Al-A'la ini, siapa yang nggak tahu hadis innamal a'malu binniyat? Semua tahu itu. Ya, tapi di awal-awal mulanya tidak ada yang tahu. Hadis ini kata para ulama termasuk Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari itu seolah-olah dihidupkan kembali. Siapa yang menghidupkannya? Umar bin Khattab. Saat beliau menyampaikan khutbah di atas mimbar, beliau mengutip sabda Rasul yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Pada hari itu banyaklah para tabi'in yang mendengar khutbahnya Umar bin Khattab. Nah, mulai dari saat itu hadis ini menjadi sangat populer, menjadi diperbincangkan. Kalau yang namanya amal itu sangat tergantung dengan niat seseorang. Nah, itu awal mulanya seperti itu, Bapak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua orang akan dihitung berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya. Ini ada perbedaan makna antara Sahih Bukhari dengan Muslim. Kalau di dalam Sahih Muslim lid dunya pakai lam, bukan pakai ilah harful jar. Tapi kalau di dalam Sahih Bukhari menggunakan ilah. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia inginkan, au ila mra'atin yang kihuha, atau kepada perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini versinya Bukhari lebih singkat. Kalau versinya Imam Muslim itu lebih panjang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Ada tambahan itu. Faman kanat, dan ini yang lebih populer. Yang lebih populer itu yang Sahih Muslim punya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya hanya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrah, motivasi hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia yang dia ingin peroleh atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia mendapatkan hanya apa yang dia niatkan itu, pahala dari Allah tidak dia dapatkan. Nah, kemudian para ulama mencoba melacak asbabul urud. Kalau di dalam Al-Quran ada yang namanya asbabun nuzul, dalam hadis ada yang namanya asbabul urud. Sebab Nabi Muhammad ngomong seperti itu apa? Ternyata setelah dilacak ketemu, Bapak Ibu. Para sahabat masih banyak ingat waktu itu. Pada saat turun perintah hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah menghijrahkan para sahabatnya itu. Terutama hijrah belakangan ya. Hijrah pertama itu kan ke Habsyah, ke Ethiopia. Setelah itu ada perintah untuk hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad itu menjadi orang yang hijrah terakhir kali. Dia mengungsikan terlebih dahulu para sahabat. Jadi lebih kurang yang ikut serta hijrah bersama Rasulullah, atau lebih tepatnya sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah itu ada lebih kurang 120 orang sahabat waktu itu. 120 orang sahabat ini ternyata hijrahnya mereka ke kota Madinah motivasinya macam-macam. Tidak semua hanya untuk tidak semua ingin mematuhi perintah Allah, tidak semua itu. Ada motivasinya buat jaringan dagang ke sana. Wah, nanti ke Madinah ada buat toko lagi di sana, investasi lagi, ada itu motivasinya. Ada juga seorang anak muda pingin menikahi seorang sahabiat yang telah duluan hijrah ke sana. Jadi dulu ada seorang sahabiat janda namanya Imru'ul Qais. Imru'ul Qais ini janda kembang kalau bahasa kita, janda cantik. Dulu orang ogah hijrah, karena kan hijrah itu Bapak Ibu, kalau hijrah berarti kan semua hartanya tinggal. Kalau sekarang kan kalau mau hijrah bisa transfer dulu ke bank, nanti tarik di sana. Dulu kan enggak bisa. Harta itu ya simpan di sini. Kalau kita hijrah ya tinggal semuanya. Sehingga di awal-awal itu orang malaslah hijrah, rumahnya tinggal, nggak ada yang beli rumahnya, tanahnya tinggal, ternaknya tinggal, sawahnya tinggal, duitnya juga nggak bisa ditransfer, taruh di bank nanti ambil tarik di Madinah, nggak bisa di masa itu ya. Maka hijrah itu Bapak Ibu berat betul. Untuk masa itu hijrah berat betul. Tapi kemudian pada saat perempuan ini, Imru'ul Qais ini hijrah ke kota Madinah, ini anak laki-laki yang muda-muda ini semua
Nabi saya besok hijrah juga. Jadi sudah semua pada mau hijrah Bapak Ibu. Ini buat Nabi heran itu kemudian kan. Sehingga sebagian sahabat itu nanya, ya Rasulullah, ini kayaknya ada sahabat kita ini yang melenceng niat dia hijrah ini. Dia hijrah itu bukan untuk bisa menjalankan agamanya dengan nyaman di Madinah atau bisa sholat dengan nyaman, bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya itu untuk menikahi Imru'ul Qais, karena si Imru'ul Qais itu udah pergi ke Madinah. Ini bagaimana ya Rasulullah? Kemudian disebutlah oleh Nabi ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, itu awal mulanya. Maka Bapak Ibu, hadis ini awal mulanya berbicara tentang niat untuk merespon peristiwa hijrah. Tapi nanti belakangan Bapak Ibu, hadis ini dipakai oleh para ulama untuk menjadikan niat sebagai salah satu rukun dari semua ibadah, itu kan. Nanti boleh buka kitab fikih apapun kitabnya. Semua ibadah itu rukun yang pertamanya adalah niat. Contoh sederhana misalnya wudu. Bapak Ibu harus niat nawaitul wudu'a li raf'il hadisil asghar. Apa dalilnya harus berniat ketika wudu? Pasti ulama pakai hadis ini kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mau sholat harus pakai niat, usalli farda subhi rakataini mustaqbilal kiblah, adaan atau makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Apa dalilnya? Pakai dalil ini. Mau puasa juga harus niat. Apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai siyami syahri ramadan hadhihi sanah misalnya. Dalilnya apa kok harus niat? Pakai lagi hadis ini. Kemudian mau naik haji harus niat, labbaikal hajja wa ahramtu bihi misalnya, atau nawaitul hajja wa ahramtu. Ya harus pakai niat. Dalilnya apa? Ya ini lagi Bapak Ibu. Jadi kemudian kata para ulama, hadza min babi atful khas ilal am. Ini hadis termasuk mengatafkan itu menyambung yang khusus menjadi umum. Ini kan peristiwanya khusus betul. Suatu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi, ada wanita yang hijrah, kemudian orang berbondong-bondong juga mau hijrah ke Madinah dengan tujuan ingin menikahi perempuan ini. Ya, kemudian Rasulullah meluruskan para sahabatnya dengan menyebut hadis ini. Tapi di kemudian hari, hadis ini dipakai untuk semua jenis amal soleh yang membutuhkan niat. Nah, itu namanya hadza min babin atful khasi ilal am. Ini termasuk bab yang menyambung khas peristiwa khusus untuk peristiwa-peristiwa yang lebih umum sehingga manfaatnya lebih dirasa banyak. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan ya pengajian kita di subuh kali ini. Saya sebenarnya janjinya itu berhenti jam 6.15. Tapi ini karena ada mukaddimah tadi Ustaz. Ada mukaddimah tadi lumayan panjang sehingga ada sesi tanya jawab. Bolehlah kalau ada kesempatan satu aja lah. Subuh ini satu aja untuk penanya, tapi insya Allah pada subuh yang akan datang kita coba berhenti jam 6 lewat sedikit untuk memperbanyak diskusi tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ya proposal di sini bahasa ceramah, bahasa ceramah ya untuk menarik lidah menarik pendengaran aja. Maknanya atas doa. Doa itu kan proposal sebenarnya ya. Ya kan kita doa ya Allah berikan saya istri 4, itu kan proposal. Proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah doa. Kan jelas itu doa. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri. Usdud bihi azri, kuatlah ikat pinggang saya dengan adanya Harun itu. Wa asyrikhu fi amri, dan gabungkanlah saya dalam urusan dakwah ini. Kai nusabbihaka katsira wa nadzkuraka katsira, supaya saya lebih banyak bisa fokus bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu, zikir kepadamu. Nah, itu. Jadi doa ya, atas doanya, atas permintaannya
Nabi Musa. Maksud saya proposal itu, saya pakai diksi kata proposal supaya enak di telinga aja Bapak Ibu. Itu karakter pengajian seperti itu. Tapi kalau mau dimaknakan lebih beradab, lebih santun ya dengan doanya Nabi Musa alaihissalam. Doanya Nabi Musa didengar. Bapak Ibu jangan heran, kenabian itu rata-rata turunannya doa. Nabi Ibrahim itu kan kepingin anak keturunannya semua jadi nabi itu kan. Doanya Nabi Ibrahim itu. Ishak jadi nabi itu gara-gara Nabi Ibrahim kepingin anaknya ini. Ya saya kira seperti itu. Semua bapak ndak ada yang mau anaknya itu jadi bajingan, ndak ada kan. Ya jadi kalau bapaknya itu pejabat eselon 2, dia pingin anaknya itu jadi pejabat eselon 1 minimal. Harus naik setingkat. Nabi Ibrahim punya pikiran itu. Kalau saya nabi, anak saya jadi orang jahat kan nggak keren betul itu. Akhirnya Nabi Ibrahim kan doa, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka ini rasulan dari keturunanku sendiri. Itu. Ishak jadi nabi, Yakub jadi nabi, Yusuf jadi nabi, keturunan Yusuf 400 tahun kemudian Musa jadi nabi, saudaranya Musa Harun jadi nabi. Harun punya anak lagi Daud, beberapa ratus tahun kemudian Daud jadi nabi. Anaknya Daud Sulaiman jadi nabi. Sulaiman punya keturunan lagi Imran jadi nabi. Imran punya saudara kandung namanya Zakaria. Zakaria balik lagi jadi nabi. Ya, Zakaria punya anak Yahya jadi nabi. Imran sendiri punya anak namanya Maryam punya anak lagi Isa jadi nabi. Ya kan? Rasulullah sendiri dari keturunannya Ismail jadi nabi. Ya, maka ada orang mengatakan, oh berarti Nabi itu nepotisme. Bukan nepotisme. Saya Bapak Ibu setelah pahami itu bisa paham. Ini saya sama Ustadz Kholis ini kan sama, wadek satu. Itu kalau lagi musim-musim terima mahasiswa sekarang, banyak yang titip nomor Pak. Ustadz, anak saya ini lagi tes di teknik informatika, tolong terimalah. Saya dulu itu marah betul kalau ada orang seperti itu. Tapi sekarang saya bisa paham. Tidak ada orang. Ini barokahnya ngaji di sini Bapak Ibu. Jadi paham. Kalau saya nggak paham, berarti saya nggak bisa memahami doanya Nabi Ibrahim kan gitu. Jadi sekarang ada Pak, ini tolonglah Ustaz. Anak saya ini kepingin betul ini kuliah di UIN di teknik informatika. Semalam baru ada lagi yang telepon Ustaz. Ya enggak apa-apa, saya terima nomornya Pak. Bagus, kuliah di UIN itu bagus ya, bilang kan macam-macam sambilan promosi. Ya biasanya saya nggak ngurus Pak, cuma terima aja. Nanti sebulan kemudian bapaknya telepon lagi, Ustadz alhamdulillah anak saya terima Ustadz di UIN. Ustadz di mana sekarang? Ada ini di kampus. Sebentar Ustadz, saya ke sana bawa tentengan. Padahal saya nggak buat apa-apa itu Ustadz, beneran nggak ada saya ngurus, saya cuma terima aja. Tapi kemudian si bapaknya sama si ibunya datang bawa tentengan macam-macam. Ini Ustadz terima kasih anaknya sudah diterima di UIN Araniri. Ya, jadi akhirnya kita bisa jadi bijak Bapak Ibu, karena betul dulu juga enggak ngerti saya seperti itu, tapi pada saat kita punya anak jadi ngerti. Kita enggak akan membiarkan anak kita ini levelnya di bawah kita, enggak akan itu. Orang tua manapun enggak akan, dia punya cita-cita anaknya itu jangan seperti dia. Ya, jangan seperti dia dalam makna melampaui capaian dia, itu kan dalam makna itu. Nah, jadi maknanya doa. Semua nabi itu terutama Nabi Ibrahim itu berdoa betul supaya nabi-nabi itu dari keturunan dia itu. Maka kan nanti Bapak Ibu doanya Ibrahim itu dikabulkan sama Allah, ternyata kan dikabulkan. Tidak ada satupun nabi setelah Nabi Ibrahim pasti punya hubungan nasab dengan Nabi Ibrahim. Maka dia disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sehingga Allah kalau ada yang cemburu sama orang lain ditantang sama Allah. Kenapa kamu ndak cemburunya sama Ibrahim? Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli faqad ataina ala Ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Kenapa sih manusia itu saling cemburu kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada orang lain tapi tidak diberikan kepada dia? Kalau dia mau cemburu, main-main cemburu, tidak usah tanggung-tanggung cemburunya. Cemburu saja sama Ibrahim. Faqad ataina ala Ibrahim alkitab, telah diberikan kepada keluarga besar Ibrahim itu kitab suci, wal hikmah
wa atainahum mulkan azima. Kekuasaan itu diberikan kepada anak keturunan garis dari Ibrahim alaihissalam. Jadi Harun itu jadi nabi, kalau bahasa yang lebih santunnya itu atas doanya Nabi Musa alaihissalam. Itu seperti itu. Jadi tidak ada salah kalau kita berdoa ya Allah. Tapi kalau sekarang karena pintu kenabian dikunci, Bapak Ibu jangan doa ya Allah jadikanlah anak saya nabi, betul-betul jadi nabi, tapi nabi palsu nanti. Kita yang sakit kepala. Bapaknya imam masjid, cot masjid, anaknya nabi palsu, itu pusing kepala si bapak itu kan. Waduh, ya jangan doa seperti itu sekarang. Doanya yang lain, anak saya bermanfaat dunia akhirat, kan seperti itu ya, menjadi orang yang barokah ilmunya dan seperti itu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk subuh kali ini. Mohon maaf kalau ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.